Kubuka buku harian usang berwarna merah muda, bergambar boneka panda yang sedang tersenyum manis. Kubaca satu persatu, lembar demi lembar. Semua isi buku harian yang pertama kali kutulis saat awal duduk di bangku kuliah itu mampu menghadirkan senyum di bibir ini. Bahkan sesekali tawa kecil juga ikut mewarnai wisata memori masa laluku. Satu cerita yang begitu berkesan untukku. Kira-kira terjadi belasan tahun lalu. Sebagai mahasiswa baru kala itu atau maba, aku yang terbilang introvert ini tidak berminat untuk berkenalan, terlebih mengenalkan diri pada sesama mahasiswa baru lainnya. Hanya Debbie satu-satunya teman dekatku saat itu. Kami berteman pun karena Debbie yang memulai untuk mendekatiku. Selanjutnya, kami dengan alami menjadi dekat. Berkat Debbie pula aku jadi kenal dengan teman yang lain di angkatan kami. Dan gara-gara Debbie pula, aku jadi punya seorang gebetan di kampus. Aku, seorang Natasha Delima, yang biasanya hanya kupu-kupu di kampus, alias kuliah pulang, kini sempat-sempatnya meluangkan waktu beberapa lama demi melihat sang gebetan. Si hitam manis. Itulah sebutanku untuknya. Cowok bertubuh tinggi yang gaya rambutnya selalu cepak dan tak pernah berubah itu. Punya wajah tegas, sedikit garang, namun tampan. Paling tidak, itu menurutku dan Debbie. Ya, memang Debbie lah yang pertama kali memperhatikan si hitam manis. Ia sering sekali membicarakannya, lalu memaksaku untuk ikut memperhatikan. Lama-lama, jujur, aku pun jadi ikut menyukai senior kami itu. Selain punya wajah manis, ia juga memiliki gaya yang menarik, sesuai seleraku saat itu. Cowok yang setelah aku dan Debbie selidiki ternyata bernama Doni Bahtiar itu selalu, benar-benar selalu mengenakan pakaian serba hitam. Celana jeansnya selalu hitam. Kaos yang ia kenakan pun juga selalu berwarna hitam, meski dengan gambar yang berbeda-beda. Tak ketinggalan tas ransel, juga sepatunya, sudah pasti hitam. Setiap sore, aku dan Debbie akan ke toilet di lantai 2. Di dalam toilet itu, ada satu jendela gelap yang bisa melihat ke arah luar, tepat ke arah lapangan basket. Di sana, hampir setiap hari, kami selalu menonton Doni bermain basket dengan teman-temannya. Kami selalu bersemangat sambil cekikikan berdua, dan saat ada orang lain yang masuk ke toilet, kami berdua langsung terdiam, kemudian pura-pura berdandan di depan kaca. Seiring berjalan waktu, Debbie beralih pandangan dari Doni ke cowok lain. Alvin namanya. Cowok berambut keriting yang gemar pakai kemeja flanel itu satu angkatan dengan kami. Tidak butuh waktu lama keduanya pun berpacaran. Aku seperti kehilangan teman untuk beberapa saat. Karena tentu saja Debbie sedang dimabuk asmara dengan Alvin. Ia jadi jarang di kampus dan lebih sering mengikuti Alvin untuk hunting foto ke sana kemari. Rutinitasku saat sore di toilet lantas tak seseru biasanya. Tapi ada perasaan lega. Karena dengan begitu, Doni hanya jadi gebetanku seorang. Lambat laun, penampilanku yang sering berantakan jika ke kampus pun berubah.
Entah mengapa aku jadi ingin tampil rapi, bersih, berusaha terlihat menarik dan cantik. Siapa tahu suatu hari Doni akan sadar tentang keberadaanku dan aku bisa menarik perhatiannya. Pakaian usang kesayanganku juga sudah mulai pensiun, berganti pakaian baru kecewek-cewekan yang sudah dibelikan oleh ibuku dari jauh hari, tapi tak pernah kupakai sebelumnya. Wajahku yang kumal pun jadi terlihat segar berkat rajin cuci muka dan memakai pelembab merek Olay yang kubeli dari hasil buka celengan ayamku sejak SMP. Entahlah, semua perubahan penampilan serta tingkah lakuku ini karena memang sudah waktunya atau bentuk niatku untuk menarik hati si cowok hitam manis. Yang pasti aku menjalani semua perubahan itu dengan hati yang gembira. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tadinya aku hanya menganggap Doni sebagai salah satu alasan penyemangatku untuk ke kampus saja. Tapi ternyata, siapa sangka? Di suatu sore ketika hujan turun, dan aku sedang menyendiri di kantin kampus, ia datang menghampiri. Tanpa basa-basi, Doni mengulurkan tangan kanannya, mengajakku berkenalan, lalu meminta nomor telepon Esiaku. Hati ini tentu saja berbunga-bunga. Rasanya hari itu, aku hanya ingin selalu tersenyum hingga gigiku terasa kering. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga beberapa hari lamanya aku tunggu telepon dari Doni. Tapi ia tak kunjung menelponku. Selama di kampus, jika saling bertatapan, ia hanya mengangguk pelan sambil melemparkan senyuman tipis yang selalu kubalas dengan mata berbinar sambil tersenyum lebar. Bahagianya saat tahu cowok yang selama ini kutaksir ternyata juga memperhatikanku. Tiap kali ia menatapku, selain merasa bahagia, aku juga merasa menjadi seorang perempuan yang paling menarik di matanya saat itu. Meski begitu, aku masih tak habis pikir. Kenapa ia memerlukan waktu lama untuk menelponku? Hingga akhirnya suatu malam, ponsel Asia hijau milikku berbunyi. Ada sebuah nomor ponsel tak dikenal yang masuk. Hatiku bergetar. Aku semangat mengangkat panggilan itu. Sebuah suara berat menyapaku, menanyakan nama serta kabarku. Awalnya aku sedikit ragu, karena suara ini berbeda dengan suara Doni yang ku kenal saat ia meminta nomorku sebelumnya. Tapi walau ragu, akhirnya ku jawab juga pertanyaan-pertanyaan itu. Kupikir, mungkin saja suaranya memang berbeda jika sedang menelpon. Hingga saat si pemilik suara berat itu memperkenalkan dirinya, aku tahu ada yang salah. Gue Reza, temannya Doni. Gue minta tolong Doni buat nanyain nomor telepon lo. Gak apa-apa kan? Begitulah ucap si penelpon itu. Rasanya ketika itu seluruh darahku turun. Aku terduduk lemas di sofa ruang tamu sambil enggan menjawab. Dan hanya mengeluarkan suara selesai.